Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Cina Cahyani. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas 2-3B. Nah, jadi semuanya di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sebuah novel yang juga difilmkan. Nah, novel ini berjudul Animal Farm. Nah, novel ini adalah karya dari George Orwell. Jadi teman-teman, buku dari karya George Orwell ini hanya berjumlah 165 halaman. Buku ini sangat tipis dan cukup dibaca dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Nah, jadi buku ini mengisahkan sebuah peternakan yang lumayan besar yang dimiliki oleh oleh manusia yang bernama Tuan Jones. Nah, jadi peternakan ini terdiri dari berbagai jenis hewan. Ada babi, kuda, ada anjing, dan berbagai jenis hewan lainnya yang sekiranya itu bisa dipekerjakan. Nah, jadi setelah saya membaca buku ini, dari pemahaman saya sendiri, peternakan yang ada di dalam kisah di dalam buku ini itu memfokuskan kepada bagaimana kehidupan atau apa yang dirasakan oleh hewan-hewan yang tinggal di dalam peternakan tersebut, yang dikuasai atau yang dimiliki oleh Tuan Jones. Dan ya, bisa dibilang hewan-hewan yang ada di dalam peternakan Tuan Jones ini, mereka merasa ditindas oleh manusia, terutama oleh tuannya sendiri. Nah, mereka itu merasa hanya diperlakukan atau hanya dipekerjakan saja tanpa mendapatkan sebuah keadilan atau kesetaraan gitu. Jadi mereka ingin hidup lebih bebas tanpa penindasan manusia. Nah, jadi istilahnya hewan-hewan di peternakan tersebut memiliki kehidupannya sendiri, teman-teman, yang mereka juga punya namanya sebuah lingkungan mereka sendiri, di mana di peternakan tersebut mereka itu diketuai oleh seekor babi tua yang bernama Mayor. Nah, jadi seekor babi tua inilah yang mencetuskan atau memiliki ide bahwa mereka adalah hewan yang tidak seharusnya hanya diperlakukan atau dipekerjakan saja tanpa mendapatkan sebuah keadilan atau kebebasan. Jadi awal mula pemikirannya itu berasal dari babi tua ini yang menjadi ketua atau pemimpinnya lah di peternakan tersebut. Babi tua ini atau yang dikenal dengan Mayor ini menyampaikan apa yang dirasakannya itu melalui pidato. Jadi misalnya mereka, hewan-hewan tersebut, berpidato di peternakan tersebut, melakukan membentuk sebuah forum, ya istilahnya diskusi seperti manusia, tapi versi hewannya. Lalu Mayer berpidato, ada banyak kekesalan atau suara isi hati dia sebagai hewan, apa yang ia rasakan di dalam peternakan, bahwa sesungguhnya ia hanya ingin bebas hidup tanpa ada penindasan dari manusia. Jadi kehidupan hewan-hewan di Animal Farm itu memiliki harapan-harapan atau pedoman-pedoman yang mereka jalani gitu, bahwa mereka tuh berharap bahwa mereka sebagai hewan itu harus bisa hidup bebas tanpa ada penindasan dari manusia. Di dalam Animal Farm ini terdapat tokoh-tokoh seperti Mayor tadi, si babi yang tua, kemudian ada boxer, ada para anjing yaitu Jessie, Pitcher, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada seekor babi yang sangat ambisius yang dikenal dengan Napoleon. Nah, dengan adanya Napoleon ini, disitulah mulai adanya konflik di dalam peternakan mereka, dimana
Napoleon ini berusaha untuk menyingkirkan seekor babi yang bernama Snowball dengan cara yang kejam. Nah, semenjak saat itu Napoleon itu berkuasa penuh terhadap peternakan tersebut. Nah, intinya yang mendominasi peternakan tersebut adalah para babi. Ada tokoh-tokoh babi yang terkenal di sana, yaitu Mayor, Napoleon, kemudian Schuyler. Nah, di sana mereka itu pandai berbicara, kemudian bisa memanipulasi hewan-hewan lain agar tetap percaya pada kepemimpinan Napoleon. Karena pada saat itu Napoleon itu ingin berkuasa penuh terhadap peternakan tersebut. Yang saya soroti juga pada saat itu ada seekor kuda yang bernama Boxer. Nah, jadi kuda ini merupakan kuda pekerja keras sebelumnya. Namun ketika ia jatuh sakit, ia dijual oleh rekan di ternaknya itu oleh para babi, dijual ke salah satu ke tukang jagal gitu. Nah, karena para babi ini haus akan kekuasaan. Nah, puncak ironinya ketika terjadinya hewan-hewan lain itu menyaksikan babi-babi di peternakan tersebut hidup mewah, berdiri di atas kaki seperti manusia. Mereka berkuasa seperti manusia menindas peternakan sebelumnya. Nah, yang awalnya mereka berharap bisa memiliki harapan atau tujuan yang sama, namun para babi itu merasa mereka yang paling berkuasa atas peternakan mereka, sehingga mereka juga menindas hewan-hewan lain yang ada di peternakan tersebut. Yang awalnya semua hewan di peternakan ini memiliki idealisme atau pegangan atau pedoman serta harapan yang sama. Namun karena tergiurnya terhadap kekuasaan, mereka jadi idealisme mereka jadi tidak terkontrol, sehingga yang awalnya lahir semangat atau kebersamaan, namun itu tidak ada lagi karena karena ada beberapa istilahnya oknum atau para hewan ini yang haus akan kekuasaan di sana. Nah, sebelumnya itu peternakan ini dikuasai oleh babi tua yang bernama Mayor. Nah, ini terjadi setelah Mayor ini mati. Ini timbullah penguasa baru yang saya sebutkan tadi, yaitu Napoleon dan Schuyler dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa saya simpulkan, ketika kekuasaan di suatu wilayah atau suatu bagan itu dipegang atau dikuasai oleh tangan yang tamak, maka idealisme, harapan atau kebersamaan yang lahir sebelumnya itu bisa rusak, teman-teman. Sehingga loyalitas sebelumnya yang sudah dibangun oleh orang-orang atau ya yang terdahulu itu rusak ketika kekuasaan itu berada di tangan orang, atau yang dimaksud di sini adalah hewan yang salah. Ini juga membuktikan, setelah saya membaca Animal Farm ini, membuat saya merefleksikan terhadap situasi nyata dalam kehidupan berbangsa maupun berorganisasi. Kayak seperti banyak pemimpin yang awalnya membawa visi misi yang mulia, yang dari hati, namun ketika mereka menjalankan pemerintahan tersebut, mereka menindas rakyat-rakyatnya gitu. Yang awalnya mereka tuh ingin satu tujuan, bahwa mereka ingin menjadi rakyat atau warga yang bebas tanpa ada penindasan dari pemimpinnya. Namun ketika mereka yang memiliki visi misi mulia tersebut memimpin, dan mereka melihat kekuasaan yang sangat lezat, sehingga mereka lupa akan visi misi mereka yang sebelumnya, kebersamaan sebelumnya, dan idealisme sebelumnya sudah dibangun bersama-sama. Nah, jadi intinya lagi, awalnya kekuasaan atau istilahnya kekuasaan yang ada di peternakan tersebut berjalan dengan lancar, namun ketika berganti tangan atau berganti yang menguasainya, maka kekuasaan tersebut berubah menjadi tirani gitu, yang akhirnya membuat demokrasi di dalam peternakan tersebut
berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi apa hubungan novel ini dengan demokrasi berkebudayaan dan budaya demokrasi? Jadi intinya sebelumnya mereka itu memiliki kebiasaan bermusyawarah, ikut rapat, segala macam dan memutuskan keputusan bersama. Namun setelah kekuasaan itu berada di babi yang baru atau ya hewan yang tidak sama dengan sebelumnya, bukan mayor lagi, itu sudah berubah. Tidak dengan cara-cara seperti sebelumnya. Nah, beberapa hewan di sana juga buta terhadap kekuasaan. Mereka lebih memilih propaganda atau pengaruh dari babi squealer agar tetap mengikuti babi Napoleon gitu. Padahal itu sudah melenceng dari budaya demokrasi atau demokrasi berkebudayaan yang mereka lakukan sebelumnya. Contohnya dengan mereka tuh selalu membuat forum yang dibuat oleh mayor, kemudian banyak berpidato, mereka rapat, kemudian mereka memutuskan suatu perkara pada saat rapat itu. Kemudian semua itu hilang ketika berada di tangan Napoleon. Karena rakyat-rakyat atau hewan-hewan di sana terpengaruh dari propaganda dari squealer agar tetap mempercayai pemimpinnya, yaitu Napoleon. Jelas sekali bahwa ini mirip sekali dengan kisah pemerintahan, demokrasi atau kekuasaan yang ada di negara-negara, ya contohnya di negara Indonesia salah satunya, dimana ini tidak sesuai dengan kebiasaan berdemokrasi rakyat sebelumnya. Namun ketika berada di tangan yang salah, itu semua berubah. Tidak ada lagi hal-hal yang dulu dilakukan, padahal hal-hal dahulu sebelumnya dilakukan itu adalah hal yang baik dan benar untuk mencapai suatu tujuan dan kebersamaan serta solidaritas agar kita sama-sama itu tidak ditindas dari oknum-oknum yang akan menindas rakyat. Nah, begitulah penjelasan sebuah novel Animal Farm yang saya baca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.